Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan pada siang hari ini saya Ika Sri Hartini akan Bapak Ibu sekalian dalam acara pelepasan wisudawan wisudawati terbaik Magister Manajemen USU periode 3 tahun ajaran 2019-2020 yang alhamdulillah bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Untuk itu, izinkan saya menyapa dengan hormat, yaitu yang terhormat ada Prof. Robert Sibarani di sini, Profesor Dr. Ismen Sadalia, SPMS, Profesor Dr. Sekaria Sinolingga, MM. Kemudian ada Bapak Haji Kusirawan, selaku Ketua Ikatan Alumni Magister Manajemen. Ada juga Bapak Edi Faisal Harahap, selaku Ketua Ikatan Mahasiswa Magister Manajemen. Tidak lupa bintang utama pada siang hari ini, yaitu ada 15 abangda dan kakakda wisudawan wisudawati. Kemudian tidak lupa kita sapa Bapak Ibu dosen, ada Bapak Khairul Muluk Pak, kemudian ada Ibu Baby Karina, ada Pak Nazar, kemudian ada alumni kita Pak Tarman Hartono, Bapak Carlos, dan ada jauh-jauh sudah bergabung. Dan untuk panitia dalam acara hari ini, abangda, Bapak Ibu dosen, dan para alumni dapat bergabung. Itu mari kita panjatkan puji dan Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat dan karunia kita masih dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini, dan untuk kita berkumpul dalam acara pelepasan wisudawan dan wisudawati terbaik pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, karena memang hari ini bertepatan dengan 17 Agustus, hari ulang tahun Republik Indonesia, izinkan kami untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu kita sama-sama aktifkan kamera untuk berfoto bersama. Jadi jangan kita lewatkan juga selagi masih ada Prof. Robert Sibarani di sini. Kepada admin untuk kami persilahkan, kita mulai untuk lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan untuk ikut menyanyi bersama. Selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama dulu. Kita majukan ke bagian tengah ini dulu. Untuk itu kepada Bapak Ibu, baik Bapak Ibu dosen, alumni, wisudawan wisudawati, dan seluruh hadirin untuk berkenan menghidupkan kamera untuk kita bisa berfoto bersama. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2,
3. Ya, baik, terima kasih. Setidaknya ini akan menjadi kenang-kenangan kita sebagai bentuk dokumentasi pertama di pelepasan wisudawan secara virtual gitu. Kemudian mari kita masuk untuk acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Bapak Profesor Dr. Robert Sibarani selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua Magister Manajemen, Profesor Isventi Sadalia. Saya kira yang kedua kali ini saya menyebut profesor itu karena pada pelepasan yang lalu saya sudah sebut dengan tegas juga. Saya bangga, senang ya, karena pada waktu menjabat sebagai ketua MM, menjadi profesor. Tepuk tangan untuk Ibu Isventi, Kaprodi kita. Ya Pak, virtual kita bisa tepuk tangan gitu ya Pak. Ya betul ya. Baik, kita bangga ya. Kalaupun nggak kelihatan tepuk tangan, anggaplah semua kita sudah bergembira ya. Ya, yang kami hormati para dosen hadir di room ini, Bapak yang kita hormati senior kita, Profesor Dr. Insinyur Sukarya Sindulingga, kemudian Bapak Dr. Nazaruddin Insinyur Matondang, Profesor Dr. Insinyur Nazaruddin Matondang. Saya mohon maaf pada dosen lain yang tidak saya lihat karena keterbatasan di Zoom. Yang saya hormati semua dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang memang berjasa untuk mengantarkan para mahasiswa yang sudah wisuda, dan pada hari ini kita lakukan pelepasan secara, saya kira kita katakan secara simbolis karena tidak semua yang ikut di Zoom ini, di room ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Magister Manajemen, Bapak Gusirawan Pasaribu yang kita hormati. Terima kasih Pak Gusirawan karena mungkin kesibukan Bapak, tetapi karena Zoom ini bisa mempersempit keterbatasan itu, Bapak bisa hadir. Terima kasih. Kemudian Sekretaris Alumni MM, itu Pak Tarman yang saya hormati. Kemudian Ketua dan Sekretaris dan seluruh pengurus Ikatan Mahasiswa Manajemen, baik itu yang sedang menjabat maupun yang sudah menyelesaikan kepengurusannya. Kami lihat ini semuanya berkoordinasi, bekerja sama, saya kira bagus ya. Kemudian para mahasiswa yang hari ini hadir pada Zoom ini, kemudian terutama yang berbahagia adalah para alumni yang mengikuti pelepasan pada hari ini. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena di keadaan yang sangat sulit ini kita masih tetap bisa berjuang, bisa melaksanakan semua kegiatan kita. Saya bisa mencatat sebenarnya kegiatan semua prodi sangat produktif ya, kreatif juga meskipun persoalan kita ada di di masa pandemi ini, tapi ternyata kita menemukan pengetahuan dan ilmu baru, yakni ilmu penerapan revolusi industri 4.0 itu betul-betul kita laksanakan sekarang. Seringkali kita menguji, mengikuti kegiatan, seminar atau apapun namanya, bisa berbarengan dengan dua laptop, satu di off-kan, satu dihidupkan, dan sebagainya, dan bisa berjalan. Dan bisa juga para mahasiswa mengikuti kuliah di tempat-tempat lain, meskipun itu bagian kuliah dari magister manajemen atau bidang lain dari universitas lain, sepanjang kita dapat linknya, boleh pula kita ikuti di seluruh dunia. Saya juga, kami dosen bisa menguji di mana-mana, di Eropa, di Amerika, saya baru menguji di Italia juga, dengan Zoom ini. Boleh juga di UI, di UGM, saya dapat pula. Kalau pada waktu tidak karena pandemi ini nggak bisa juga, tapi saya kira itu bisa. Harapan kita adalah memang tetap cepat berlalu pandemi COVID-19,
tetapi kita tetap berharap bahwa dua-duanya akan berjalan seimbang, yakni semua kegiatan akademik, kegiatan pengabdian dan penelitian secara konvensional berjalan, tapi saya kira tidak bisa lagi kita hindari kegiatan virtual seperti ini akan tetap juga bisa berjalan. Saya kira itu hikmah yang kita peroleh, dan pada hari ini dibuktikan pertama sekali kita melaksanakan pelepasan dengan Zoom atau secara virtual. Saya kira ini pengalaman baru pada kita. Ke depan mungkin, andaikan karena keterbatasan tempat dan sebagainya, kalau Pak Gus mengatakan virtual lagi kita buat nanti ke depan, mungkin saja kita lakukan ini. Dua-duanya bisa kita lakukan. Atau kita kombinasikan, kita laksanakan tatap muka, tetapi bagi orang yang dari di luar kita bisa buat virtual. Saya kira ini menjadi ilmu baru juga pada semua mahasiswa magister manajemen dan alumninya. Jangan tinggalkan revolusi industri 4.0 ini, karena ini adalah jembatan untuk meningkatkan kualitas kita, saya kira. Jadi ilmu magister manajemen itu, atau ilmu manajemen yang digali di magister manajemen itu diperdalam, tetapi harus juga sekarang dibenahi dengan teknologi informasi, penerapan revolusi industri. Saya kira ini harus kita pikirkan. Bagaimana kita alumni yang meneliti tentang apapun, mungkin ada tentang pariwisata, pemasaran, dan sebagainya, sekarang ini harus kita berpikir bagaimana aplikasinya, penerapannya dengan teknologi informasi yang kita secara terpaksa menurut saya. It is not by design, tetapi kita harus melaksanakannya sekarang ini. Kami yang di usia 50 ke atas, apalagi Prof mula-mula menolak karena sudah gamang ini menekan tombol. Sekarang akhirnya sudah berada pada zona aman gitu. Kalian yang muda, saya kira yang dilepas pada hari ini pasti yang lebih muda harus lebih hebat dari kami. Saya kira harus lebih hebat dari kami. Ke depan ini kami harapkan. Kami mula-mula melawan dan sekarang kalau mau dipilih, saya sebenarnya di tatap muka itu kan sudah lebih lancar, tinggal klik tanda tangan bisa. Saya kira itu harus kita lihat, tetapi tentu dengan menjaga kualitas. Saya kira itu yang pertama saya. Kedua, yang terdiri atas 41 program S2, satu diantaranya MM, dan 23 program S3 masih menerima mahasiswa baru sampai tanggal 4 September. Jadi bagi Anda yang mau S3, yang mau yang mengikuti pelepasan, atau sahabat-sahabatnya yang sudah wisuda di yang lalu, bahkan yang sudah ujian tapi belum wisuda, bisa menggunakan SKTL, masih bisa mendaftar untuk S3. Tentu S3 itu yang sesuai, karena belum ada di MS3, mungkin ilmu manajemen, kemudian ekonomi pembangunan, KPWD, KPSL. Kami dengan senang hati menerimanya, karena masih penerimaan sekarang. Tolong disampaikan itu, dibuka web kita, itu sps.usus.ac.id. Itu semua lengkap di sana. Yang ketiga, mulai tahun ajaran 2020-2021, kita patut bersyukur setelah 2 tahun itu kami ajukan dari pasca sarjana, USU sekarang sudah launching dan sudah keluar SK-nya apa yang disebut dengan Doctor Research atau PhD by Research gitu. Tidak perlu ada kuliah, tetapi standarnya terus terang 2 tingkat di atas yang reguler. Tidak seperti di universitas lain. Salah satu contoh misalnya, tidak semua dokter dan profesor dokter bisa menjadi menjadi promotor. Yang kedua, juga tidak semua S2 bisa menjadi calon mahasiswa, karena harus sudah ada jurnalnya yang bereputasi, karena ini adalah dokter riset itu. Bagi Anda yang mau mengikuti itu, karena itu akan penerimaan tiap semester, silahkan buka persyaratannya. Ini adalah program unggulan untuk bukan hanya untuk orang Indonesia, tetapi juga untuk internasionalisasi. Jadi nanti misalnya, kalau ada mahasiswa Pak Sukaria dari Inggris, bisa orang Inggris kuliah di kita dengan program ini. Jadi saya kira ini program yang unggulan untuk USU, dan hampir setara, bahkan saya boleh mengatakan karena saya termasuk promotor PEMDESU, ini mengungguli program PEMDESU yang ada di Dikti.
ini program kita, tolong disampaikan itu dan persiapkan diri untuk masuk ke situ. Yang dilamar bukan prodinya, tapi yang dilamar adalah profesornya sesuai dengan standar yang dibuat oleh Dikti. Jadi profesor yang kuat itu akan dilamar oleh mahasiswa dan profesornya yang menentukan dia diterima atau tidak, seperti program program di luar negeri. Lalu yang terakhir saya ingin sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk MM, karena saya selalu berulang-ulang mengatakan bahwa MM ini baik itu organisasi alumni Magister Manajemen yang dikomandoi oleh tulang saya Gus Irawan dan juga sahabat saya Pak Tarman, saya anggap itu bukan hanya di sekolah pascasarjana, tapi di semua pascasarjana yang ada 64 prodi itu, saya anggap ini yang paling aktif. Demikian juga mahasiswanya. Kalau ditanya saya siapa nama ikatan alumni prodi lain, saya tidak tahu. Tapi kalau MM, saya tahu betul, sekretaris saya tahu. Begitu juga ikatan mahasiswanya. Itu bukti kalau dibuat angket pasti MM ini lebih bagus. Tapi tentu kami menginginkan semua kita, baik itu mahasiswa maupun alumni, kalau boleh memang hasilnya secara terukur lebih bagus. Apa itu? Saya belum melihat berapa mahasiswa mendaftar tahun lalu, berapa sekarang. Masih ada waktu kita. Kalau misalnya menurun sekarang, berarti begitu signifikan. Tantangan bagi kita semua. Kalau naik, luar biasa. Artinya pada masa pandemi pun dengan kerjasama prodi, mahasiswa dan alumni, ternyata mahasiswa kita bertambah. Mohon ini dicatat yang terakhir ini, kemudian nanti sampaikan pada Ibu Prodi. Mungkin kita bisa buat virtual seperti ini pada acara-acara seperti ini, seperti yang akan dilakukan oleh prodi lain untuk menjaring calon mahasiswa untuk MM, terutama untuk MM. Kalau sama jumlahnya itu udah bagus. Apalagi kalau lebih, satu orang pun lebih, langsung kita catat bahwa MM itu masa pandemi pun itu tambah pelamarnya. Pelamar itu yang paling utama. Kalau yang diterima makin sedikit, diterima makin bagus juga sebenarnya. Tapi jangan pula mendaftar 35, diterima 35. Jangan mendaftar 60, diterima 60. Tapi kalau 60 terima masih lumayan. Tapi kalau kuotanya 60, mendaftar 50. Ini saya kira tidak kinerja yang terukur. Ibu Sventi itu lebih tahu itu karena dia profesor manajemen. Saya kira kalau kita di sini di Zoom ini ada 50, kali satu orang menyampaikan informasi ini kepada calon mahasiswa, maka tambah 50. Tapi jangan janjikan diterima, karena makin selektif itu makin bagus. Saya kira itu pesan saya yang terakhir. Semoga acara ini berjalan lancar. Kemudian kita ada target tertentu, bukan karena disampaikan atau ditekan oleh pimpinan, tapi saya kira semua kesuksesan itu dilihat oleh kinerja yang terukur. Saya kira itu yang kita lihat, meskipun selalu ada alasan. Semua kita ada alasan karena pandemi, tapi jangan menggunakan gigi mundur tadi, gigi atrek kata tulang ketua alumni MM, tapi kita buat gas terus, maju terus. Saya kira itu yang kita lihat pada MM. Jadi magister maju terus, ya, MM ini magister maju terus, itulah kira-kira kepanjangannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Kaprodi dan semua jajarannya, juga Ikatan Mahasiswa Magister Manajemen, Ikatan Alumni Magister Manajemen atas kerjasamanya. Dan saya tidak tahu apa sudah masuk ke Pak Wadir 1, Profesor Dr. Dwi Suryanto, itu bagian akademik yang selama ini tentu memaraf atau membuat sesuatu secara akademik pada mahasiswa yang kita lepas ini. Dan juga saya tidak tahu apakah sudah masuk Pak Wadir 2, Profesor Dr. Suardi Lubis, MS, yang juga berhubungan dengan SDM dan keuangan. Kami biasanya selalu ada paraf itu baru masuk ke saya, tapi karena keterbatasan mungkin Zoom, kegiatan dan sebagainya, andaikan kami tidak semua berada di sini, anggaplah kehadiran saya sudah mewakili seluruh organ di Sekolah Pascasarjana. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk acara ini. Mohon maaf nanti kalau saya harus meninggalkan
saya akan intip-intip kalau saya tidak aktif, mohon maaf karena saya pada jam 12, mungkin 12 lewat sedikit boleh nanti akan mengikuti webinar dalam rangka juga kemerdekaan RI. Ada 14 guru besar di Indonesia yang bersama-sama membuat acara itu. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih untuk atas sambutannya, Prof. Robert Sibarani. Ternyata kita bisa membuktikan bahwasanya pandemi ini memang memberikan keterbatasan, tapi ternyata kita bisa meretas keterbatasan itu. Untuk itu, selanjutnya kami mohon kesediaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, akhirnya bisa kita mewujudkan pelepasan wisudawan ini pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Robert Sibarani selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana, beserta mungkin Pak Dwi atau Pak Suwardi menyusul, Pak. Terima kasih juga kehadiran dari Ketua IKMM, Pak Gus Irawan Pasaribu, dan Sekretarisnya Pak Sutarman. Terima kasih yang selalu terus mengikuti kegiatan MM dan selalu kami ikutkan. Kemudian juga para alumni juga yang dari luar, ini ada saya lihat Ade, kemudian juga ada tadi Pak Romulo ya, saya juga ini tidak memperhatikan, tapi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian pada rekan sejawat saya, para dosen di Prodi MM, Pak Nazarudin, Prof. Sukaria, guru saya, Ibu Baby Karina, dan tidak yang bisa sebut satu persatu, Ibu Iskandar ini tadi saya lihat juga ada Ibu Rina Bukit. Alhamdulillah mungkin kalau kita buat offline itu yang datang paling 1, 2, 3 dosen yang bisa. Ini alhamdulillah Pak Muluk juga bisa hadir ya, alhamdulillah. Jadi memang ini tadi keterbatasan Zoom ini satu sisi memang kita tergantung sama sinyal, tapi kelebihannya bisa menyatukan dari berbagai belahan dunia, yang dari Karachi juga bisa, Pak Gus dari Jakarta, dan ini juga mahasiswa para alumni yang saya sayangin, ini ada yang Bapak Ibu sebenarnya ini ada yang berhasil ya, maksudnya berhasil bukan apa, berhasil dapat MM dan dapat istri. Mungkin di sini mau saya kasih tahu juga, ini mungkin ini bimbingannya Prof. Sukaria ini, jadi dia tamat dari MM juga bisa berhasil mendapat MM, bisa berhasil mendapat istri sama-sama di MM. Ini Edward sama Eva, ini bimbingan Prof. Sukaria ini, dua-dua selamat sama tamatnya, jadi para alumni yang awalnya mahasiswa di kita, saya ucapkan juga terima kasih untuk partisipasinya yang berhasil di sini. Jadi kenapa saya sebutkan ini, karena mereka sama-sama masuk, sama-sama tamat, dan akhirnya itu tadi MM dan juga pasangan. Nah ini dia. Terima kasih, mungkin alhamdulillah jadi MM kita ini selain bisa juga mempererat silaturahmi, juga bisa mempererat malah hubungan pertemanan dan semuanya. Terima kasih untuk semuanya ini. Jadi memang awalnya ini kami juga agak ragu untuk membuat acara pelepasan ini, tapi akhirnya kita berpikir bagaimana bagusnya jangan sampai kemarin pelepasan wisuda itu hanya seperti video yang ditayangkan, tidak bertemu, tidak bisa mengobrol, tidak bisa berinteraksi. Kami berpikir dengan Zoom ini kita bisa berinteraksi, bisa saling berbicara yang antara dosen, walaupun tidak bisa langsung bertemu, tapi kami berharap ini kami melepaskan itu bukan artinya melepaskan hanya sekedar melepaskan, tapi juga kami tetap mengatakan Anda sudah keluarga besar. Ada keluarga besar, jadi kami lepaskan kembali ke ikatan alumni. Seperti kata Prof. Robert tadi, yang paling dikenal Prof. Robert itu ikatan alumni hanya ikatan alumni MM untuk saat ini. Mungkin karena itu tadi, keterikatan antara Prodi dan ikatan alumni dan IMM-nya kita coba terus jalin terus hal ini. Jadi semoga hal ini berlangsung, jadi kami melepaskan Anda untuk ke ikatan alumni. Bukan melepaskannya keluar tanpa ini lagi, tapi tetap kita di keluarga. Nah itu kami berpikirnya tuh di situ.
semoga kekeluargaan MM ini terus berlangsung, walaupun nanti sampai siapapun, walaupun hari ini angkatan sudah angkatan 46 untuk yang reguler, kemudian eksekutif itu angkatan 25, jadi tapi kami berharap kita tetap terus ada, walaupun nanti sampai angkatan berapa, keterjalinan silaturahmi ini tetap ada. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat para wisudawan, walaupun kita tidak bisa offline, tapi dengan hal ini kami melepas Anda untuk menjadi masuk di keluarga besar Ikatan Alumni MM, dan Anda tetap menjadi keluarga Universitas Sumatera Utara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ika. Terima kasih, Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi yang tidak kalah menarik, yaitu sepatah dua patah kata dari salah satu Bapak dosen, yaitu Profesor Dr. Sukaria Sinulinga, MN. Kepada Profesor Sukaria, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya berbicara dalam acara pelepasan alumni ke-46 tadi, Bu Fenty, ya, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi saya acara seperti inilah sesuatu yang sangat menggetarkan, mengharukan, sekaligus mengembirakan. Karena mungkin this is our last time to meet them. Karena perbedaan jarak waktu dan profesi yang mereka akan jalani atau sedang jalani dalam membangun karir. Bagi dosen, siapapun dosen itu, kegembiraan kehidupan dia adalah alumninya. Saya bolak-balik mengatakan seperti itu. Karena alumni itu adalah karir dosen itu sendiri. Boleh banyak paper, jurnal ditulis. Boleh banyak buku ditulis. Boleh tinggi jabatan. Tapi siapakah dosen itu? Terlihat dari alumninya. Seperti apa orang? Seperti seorang ustadz misalnya. Seperti apa umatnya dibangunnya untuk berketuhanan secara utuh. Jadi pertama saya ucapkan kepada para wisudawan, selamat atas keberhasilan Anda semua mengikuti program studi di MM-USU. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya saya ingatkan bahwa alumni is the main asset of Magister Management. Selamat berwisuda, selamat melaksanakan karir, dan tetap ingatlah kami semua di MM ini. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Terima kasih kepada Profesor Sukaria atas kata sambutannya. Boleh saya simpulkan, Prof. Biasanya improvement yang signifikan adalah sebuah keniscayaan ya, Prof, ya. Apalagi di tengah pandemi hingga nanti ke depannya. Baik, terima kasih pada Prof. Sukaria sekali lagi. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Ikatan Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara, yaitu kepada Bapak Edi Faisal Harahap. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Ini karena semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama-tama yang terhormat Bapak Profesor Dr. Robert Sibarani MS, Direktur Sekolah Pascasarjana USU, Ibu Profesor Dr. Espenti Sadalia SIME, Kaprodi Sekolah Magister Manajemen USU, Bapak Ibu dosen pengajar MM USU yang kami sayangi, Prof. Sukaria, ada Dr. Najarudin, saya lihat ada Dr. Khairul Muluk, Dr. Baby, ada juga Dr. Rina, Dr. Enda, dan Dr. Makmul Siregar yang kami sayangi. Selanjutnya ada juga Abangda dan Kakanda Ikatan Alumni MM-USU, Bang Gus Irawan, Bang Tarman, Bang Carlos, serta Bang Ade yang jauh-jauh dari Karachi menyiapkan waktu untuk kita semua.
serta saudara-saudari peserta wisuda beserta keluarga yang berbahagia, serta teman-teman IMM USU yang kami sayangi. Prof. Robert, mungkin sebelumnya kami memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena dengan berkatnya juga kita sehat semua dari dalam masa pandemi ini, kita bisa melaksanakan acara ini. Sebelumnya, Prof. Robert, mungkin kami bisa izinkan kami melaporkan hal-hal yang terkait dengan kegiatan IMM USU di dalam masa COVID-19 ini. Bahwa kami menyadari bahwa dengan terjadinya pandemik ini telah mengubah secara mendasar kebiasaan-kebiasaan lama kita, termasuk aktivitas di kampus. Salah satunya kegiatan wisuda yang selama ini kita. Namun kami yakin bahwanya pelaksanaan wisuda ini tidak akan mengurangi nilai-nilai yang terkandung ketika wisuda itu dilaksanakan secara tatap muka. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat banyak kekurangan, dan mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dalam sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selanjutnya kita boleh masuk ke mata acara, yaitu perwakilan dari wisudawan wisudawati akan menyampaikan kata sambutan yang akan diwakili oleh Abangda kami, Ahmad Yamani, dan Abangda Kepler Hasudungan Manik. Untuk itu, kepada Abangda Ahmad Yamani, kami persilahkan terlebih dahulu, nanti kemudian disusul oleh Abangda Kepler. Dipersilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Pascasarjana Profesor Dr. Sibrani, yang saya hormati Ibu Kepala Program Studi MM Profesor Dr. Isventi, yang kami sen, Prof. Sukaria, Prof. Nazar, Ibu Bebi, Bu Rini, Bu Ningrum, Bu Muluk, dan dosen yang lainnya yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat pengurus IK Magister Manajemen, Bapak Edi Faisal Harahap, Bapak Gus Irawan, Pak Tarman, Bang Ade, Bang Carlos, kemudian juga pengurus Ikatan Mahasiswa MM USU, hadirin tamu undangan, keluarga, serta rekan-rekan wisudawan wisudawati yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini kan saya mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati untuk menyampaikan sepatah dua patah kata guna menguntai betapa bahagianya hati kami, betapa riuhnya hati kami. Hadirin yang kami hormati, sebelum saya menutup sambutan ini mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati dari hati yang terdalam, kami mohon maaf apabila dalam kami berinteraksi dengan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pengelola Pascasarjana maupun pengelola program studi MM, seluruh sivitas akademika USU, terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Doakan kami semoga tetap melangkah dalam kebaikan dan tetap menjadi agent of change. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kami untuk USU, salam untuk bangsa, bagimu negeri jiwa raga kami. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abangda Yamani. Selanjutnya kami persilahkan kepada Abangda Kepler untuk mungkin menyampaikan sepatah dua patah katanya mewakili wisudawan wisudawati. Silakan kepada Abangda Kepler dengan hormat. Sekali lagi, terima kasih buat dosen-dosen kami, semuanya, Profesor Darwin Sitompul, terima kasih Pak. Profesor Dr. Sukaria Sinulinga, terima kasih Pak. Tetaplah seperti itu Pak, tetap bersemangat, tetap sayang. Kepedulian profesor itu sangat berguna bagi kami. Bukan cuma ilmu ada di buku, tapi moral, hidup sebagai manusia, seperti apa manusia melakukan manusia yang lain, itu sangat berharga, terutama bagi saya sendiri. Mungkin hanya itu,
walaupun sedikit sambutan saya bukan berarti mengurangi rasa hormat saya kepada semua dosen, terutama ke jurusan Ibu Ispenti juga yang sangat peduli dan sayang kepada mahasiswanya. Teruskan Bu, tetap seperti itu Bu. Jangan berkurang semangatnya dan sayang dan pedulinya kepada mahasiswa. Terima kasih. Salam penutup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seluruh hadirin yang ada pada acara pada siang hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi juga kepada kami yang masih sebagai mahasiswa untuk menyusul abangda dan kakanda sekalian. Selanjutnya, kami sampaikan bahwasanya abangda dan kakanda wisudawan wisudawati 15 orang juga tidak hanya sekedar menamatkan diri, tidak hanya sekedar menyandang gelar MM, tetapi juga ternyata memberikan sumbangan dan kontribusi yang nyata kepada MM-USU, yaitu yang berupa peningkatan fasilitas infrastruktur di kampus, yaitu berupa running text yang berada di kampus MM-USU. Hal ini tentunya diharapkan akan bermanfaat untuk menyampaikan informasi kepada seluruh sivitas akademika yang ada di MM-USU. Untuk itu, jika kami meminta kepada perwakilan Abangda untuk memberikan atau menyerahkan, jadi ini adalah simbolis penyerahan dari Abangda sekalian berupa mungkin kepada Profesor Infendi Sadalia. Mungkin kami boleh minta bantuan atau kesediaan dari Abangda kami, Kurnia Khalik, yang bisa mewakili secara simbolis penyerahannya. Oke, baik. Terima kasih pada kakak kita Ika Sri Hartini. Sebelumnya, terima kasih pada Bapak dosen dan Ibu dosen yang telah membimbing kami. Ini sebenarnya ada sedikit dari kami. Mungkin jangan dilihat dari besar jumlah uangnya, tapi sebesar mana keikhlasan kami untuk membantu kemajuan dari pembangunan infrastruktur kampus kita MM ini. Mungkin ini secara simbolis saya mewakili dari teman-teman semua akan memberikan sumbangan kepada yang diwakilkan oleh Ibu Profesor Dr. Ispenti Sadalia berupa running text indoor ya, yang tertampil di layar kita seperti saat ini. Mungkin ada lagi Kak yang akan disampaikan. Terima kasih. Nanti kalau yang besarnya nanti mungkin menyusul gitu ya. Bu, siap. Iya, terima kasih. Ditunggu ya Bu ya. Ditunggu, betul. Semoga berhasil, sukses alumninya ya. Benar, kita bukan berpikir mesti besar atau dari nilai dari harganya, tapi ini kalau kita membilangnya adalah tanda kenang-kenangan yang ditinggalkan selama Anda menjadi mahasiswa, kemudian Anda menjadi alumni. Nanti kalau sudah jadi alumni yang ini lain lagi ininya kan. Tapi inilah tanda, kami sangat-sangat berterima kasih dengan tanda mata yang diberikan oleh angkatan wisudawan ini kepada Prodi MM. Ini pasti sangat bermanfaat ya bagi mahasiswa yang lain yang akan melihat inilah sebenarnya sumbangan dari wisudawan wisudawati periode yang ketiga ya tahun 2020 ini. Nah, terima kasih sekali. Nah, kami berharap ini ada kedepannya nanti untuk setiap wisudawan juga akan silakan untuk memberikan tanda mata bagi ini ya. Kami itu kami mohonkan kesediaan Bapak Gus Mirawan Pasaribu selaku Ketua Alumni MM-USU untuk berkenan menyampaikan sepatah dua patah kata. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih, Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat, masih hadir, kami lihat di layar, Direktur Program Pascasarjana USU, Bapak Prof. Robert Sibarani, dari kami, dan seluruh pimpinan di Program Pascasarjana USU. Yang terhormat, Ibu Prof. Ispenti, Ketua Prodi
Magister Manajemen USU dan seluruh pimpinan di Magister Manajemen USU, para guru-guru kami, dosen kami yang begitu banyak berjasa bagi kita ya. Ada tadi sudah menyampaikan juga Bapak Prof. Sukarya Sinulingga, ada Pak Prof. Najarudin, ada juga Ibu Ningrum. Ada 40 partisipan ini. Saya nanti kalau nggak sebut mohon maaf saya, tapi paling tidak yang kami lihat tadi Pak Hairul Muluk juga ada, Ibu Rini, Ibu Dewi, dan para guru-guru kami sekalian. Mohon maaf mungkin tidak mampu kami sebutkan persatu. Yang kami hormati Ketua IMN Pak Edi Faisal Harahap dan segenap pengurus dan anggota, kawan-kawan kami di IKNM USU, kami hadir lengkap, Pak Sekretaris Jenderal Pak Tarman Hartono, bahkan dari Karachi ya Pak Ade ya juga hadir dan teman-teman yang lain, dan teristimewa tentu saja para junior lah ya, karena kami sudah lulus lebih duluan, para junior-junior kami yang kita lepaskan dan tentu kami akan terima di IKNM USU 15 simbolisnya 15 ini wisudawan terbaik. Kita sekalian yang mohon maaf tidak disebut satu persatu yang kami hormati, kami muliakan. Pertama, tentu meski di tengah situasi yang sulit dan prihatin ini, kita masih panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT atas perkenannya kita bisa bertemu di virtual ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya ucapan terima kasih ini kepada IKMM USU, kami kemudian juga dilibatkan di dalam acara ini. Pertama tentu ucapan selamat kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan studinya di Magister Manajemen USU. Dan kami di IK USU, Ikatan Alumni MM USU, tentu akan menerima dengan tangan terbuka dengan baik teman-teman yang sudah menjadi alumni di. Tentu saja, kami mencatat baik Pak Prof. Sibarani beberapa pesan-pesan tadi gitu ya. Saya kira memang sejak awal kita diberitahu bahwa alumni itu kemudian sangat diharapkan untuk berkontribusi bagi alma mater. Saya kira tadi juga lebih ditekankan oleh Ibu Prof. Stenti dan juga Prof. Sukarya Sinulingga. Dan sekali lagi ya kami sambut baik ini para teman-teman yang ini 15 terbaik itu ya. Kami melihat judulnya ini pelepasan wisudawan, wisudawati 15 yang terbaik. Ini kami sambut baik ini. Tapi yang lain juga tentu ya. Ada harapan tadi, ada satu ukuran yang sangat jelas dari Pak Prof. Sibarani tadi bahwa ya satu ukuran keberhasilan kita di alumni ini adalah kalau mampu kemudian mendorong orang yang minat orang ke Magister Manajemen USU meningkat. Ya, ini menjadi satu tantangan ya. Kami catat baik ini Prof. Mudah-mudahan kami dan tentu saya kira juga ya di ikatan mahasiswa MM di USU juga mungkin juga kita harapkan untuk bersama-sama dengan kita bisa mempromosikan itu. Nah, situasi sekarang saya kira membutuhkan memang yang terbaik-terbaik. Mudah-mudahan terbaik dari akademik teman-teman yang dilepas hari ini 15 orang betul-betul nanti juga terbaik di di tempatnya masing-masing, di dunia yang lebih nyata. Situasi hari ini di tengah pandemi COVID-19 ini luar biasa. Saya kebetulan sekarang, kalau dulu saya di Komisi 7, saya sekarang di Komisi 11. Itu bidang keuangan dan perbankan. Kalau dulu betapa hiruk-pikuk pembahasan soal Perpu nomor 1 misalnya, yang sudah diundangkan dengan Undang-Undang nomor 2 terkait dengan penanganan COVID dan dampak COVID. Bapak Ibu sekalian, teman, itu kalau dulu yang dialokasi dari APBN menangani COVID dan dampaknya 405 triliun, 405,1 triliun, itu sudah naik menjadi sekitar 1.000 triliun.
Kemudian ini mohon juga mungkin jadi, karena tentu perguruan tinggi juga ya, ini pemerintah menghadapi situasi ini tidak akan mampu secara sendiri. Oleh karena itu butuh semua kontribusi dari orang-orang terbaik, termasuk 15 wisudawan, judulnya terbaik. Tentu juga dari berbagai perguruan tinggi. Mohon maaf ini saya kira harus kita suarakan. Saya rada khawatir dengan situasi ini. Kemarin misalnya, ya kami di Komisi 11, karena memang tidak punya terlalu banyak pilihan, menyetujui Bank Indonesia untuk ikut mendanai untuk kebutuhan mengatasi COVID. Bahwa sebagai semua kita, apalagi lembaga-lembaga, meskipun BI itu adalah lembaga independen, tapi kan masih milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, semuanya juga harus berkontribusi untuk bisa mengatasi ya ordinary. Tetapi yang catatan saya bahwa ada namanya burden sharing. Intinya bahwa semacam sharing cost lah. BI turut menalangi cost atas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dampak dari COVID. Tetapi kemudian yang saya menjadi sangat khawatir adalah bahwa BI itu dirancang untuk modalnya, karena ikut burden sharing. Pada saat ini tolong disimulasi apa kemudian situasi BI setelah ikut burden sharing. Ternyata akhir tahun ini saja BI yang saya baca di undang-undang modalnya itu 10% beban moneternya. Memang dalam satu bahasa ini lebih dari situ, kelebihan itu distorkan ke pemerintah. Nah, lalu kemudian karena ikut burden sharing, itu Bank Indonesia akhir tahun 2020 itu modalnya tinggal 2%. Nanti 2025 modalnya di bawah 5%. Waktu itu saya tanyakan ke Gubernur BI, kalau cerminan modal seperti ini kan BI dirancang untuk tidak sehat lagi, gitu ya, dalam pengertian kalau di bank umum itu kan ada rasio modal ya, ada CAR gitu, capital adequacy ratio, yang itu adalah angkanya minimal 8 kalau nggak salah atau sampai 12. Mohon maaf saya udah terlalu lama ninggalin bank, tapi di antara itulah. Tapi minimal gitu. Nah ini situasi, ya saya waktu itu mengingatkan bahwa BI, sebuah keniscayaan, BI juga harus turut berkontribusi untuk mengatasi situasi. Tetapi juga kemudian jangan BI didesain untuk kemudian menjadi tidak kredibel. Karena pertanyaan saya waktu itu, apa akibatnya dengan kekurangan modal di bawah 10%? Ya BI itu menjadi tidak kredibel. Ini saya kira sekedar informasi saja bahwa saya menyambut baik sekali lagi ya orang-orang terbaik, sekaligus juga mendorong ini, mohon maaf ini guru-guru kami yang penuh jasa buat kami juga perguruan tinggi untuk turut ya berkontribusi karena ini undang-undang BI akan direvisi. Itu pemerintah akan merevisi undang-undang BI ya. Pengawasan bank kelihatannya itu akan ditarik lagi ke BI. Artinya OJK tingkat pengawasan bank gitu. Saya rada khawatir kita dulu untuk memisahkan BI OJK itu butuh bertahun-tahun. Nah sekarang sesungguhnya masalah kita hari ini kan adalah COVID-19. Agaknya terlalu banyak energi yang kemudian digunakan mengantisipasi dampak daripada kemudian mengatasi persoalannya. Ini yang saya kira juga mengkhawatirkan. Jadi akan kehilangan fokus. Saya melihat teman-teman di OJK menjadi tidak nyaman, misalnya di BI juga bertanya-tanya ke arah mana perubahan dari revisi Undang-Undang BI, karena ini adalah inisiatif dari pemerintah dan lazimnya tentu saja sebelum itu dilakukan perubahan, mereka yang stakeholder bahkan pun ikut diajak bicara termasuk nanti perubahan-perubahan. Saya kira saya berharap USU juga mengambil peran dalam memberikan sumbang pikir terkait dengan pengatasan situasi yang terjadi hari ini dan berbagai arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah supaya kita keluarnya
memang ya situasi ini kan tidak hanya Indonesia, ini global. Kita sih masih patut bersyukur juga dampaknya kita masih di minus 5,2 ya di semester 2 di kuartal kedua. Saya kira negara lain jauh lebih dalam jatuhnya. Saya kira, mohon maaf ini kalau saya ke sana, tapi saya berharap betul karena ada Nah, garis. ini sangat penting, Gus. Kami belum pernah dengar seperti itu. Bagus sekali informasinya. Iya, Pak. Iya. Ini kan memaknai kemerdekaan juga. Jadi bangsa ini menurut saya kalau sedikit nanti kebijakannya keliru, bisa dampaknya lebih dalam begitu. Bagus. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut mungkin kita bisa diskusikan lagi, Prof. Mungkin kalau terkait hal ini. Tetapi dalam konteks pelepasan wisudawati terbaik ini kami sambut baik teman-teman untuk bergabung di IKMM USU. Penekanan dari Prof. Pak Robert Sibarani sebagai Direktur, Ibu Ispenti Kepala Prodi dan juga Ketua Prodi, dan tadi lebih ditekankan lagi Prof. Sukurya untuk kontribusi kita ke alma mater tercinta, saya kira menjadi sesuatu yang harus kita lakukan secara bersama. Selamat bergabung, mudah-mudahan kata terbaik yang melekat di teman-teman yang 12 ini nanti di dunia yang lain juga menjadi yang terbaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Baik Bapak Ibu, kita sudah mulai tiba di penghujung acara. Untuk itu tidak afdol kiranya jika acara ini tidak kita tutup dengan doa. Untuk itu kami undang Saudara Heldi untuk membawakan doa kepada Saudara Heldi. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, wisudawan, wisudawati yang saya hormati. Untuk keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran, agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya akan berdoa menurut ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada hari ini kami, keluarga besar Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara mengadakan acara syukuran dan pelepasan wisudawan dan wisudawati terbaik Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara periode 3 2019-2020. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan dan wisudawati menjadi ilmu yang bermanfaat bagi mereka, keluarga, lembaga, maupun bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Anugerahilah kepada mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima di tempat mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang maha bijaksana, Engkau maha kaya dan maha alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu darimu ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang maha perkasa, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di Universitas Sumatera Utara ini. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridho dan berkah-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para dosen kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Heldi telah berkenan membawakan doa. Semoga acara pelepasan wisuda dan wisudawati ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita dengan resmi menutup acara pelepasan wisuda dan wisudawati Magister Manajemen USU yang ketiga tahun 2019-2020, mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berkenan kita kembali foto, karena tadi di tengah-tengah masih ada Bapak Ibu yang belum bergabung. Untuk itu mari saya undang Bapak Ibu untuk berkenan mengaktifkan kembali kamera agar dapat kita laksanakan dokumentasi. Harapannya nanti Bapak Ibu dosen yang tadinya belum bergabung bisa ikut juga berfoto gitu. Baik, saya pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, saya lagi mungkin ada kasih pose jempol ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, pada kehitungan ketiga, 1, 2, 3, cheers. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Tibalah kita pada penghujung acara pelepasan wisuda dan wisudawati pada siang hari ini. Terima kasih kembali kami haturkan kepada Prof. Robert, kepada Prof. Isfenti, kepada Prof. Sukaria, kepada Bapak Gus Irawan, kepada Bapak Ibu dosen yang telah berkenan hadir, bahkan juga Abangda dan Kakanda alumni, dan tidak lupa kepada tamu utama kita, yaitu 15 orang Abangda dan Kakanda wisudawan wisudawati terbaik. Terima kasih telah berkenan untuk join hingga di penghujung acara. Kami doakan dan kami kembali berikan selamat kepada Abangda dan Kakanda wisudawan wisudawati untuk nanti ke depannya mampu memberikan kontribusi yang jauh lebih baik, yang bernilai tambah untuk diri, keluarga, masyarakat, dan negeri ini. Untuk itu, saya Ika Sri Hartini mewakili teman-teman panitia. Terima kasih, mengucapkan banyak terima kasih, juga mewakili teman-teman Ikatan Mahasiswa MMUSU. Terima kasih kembali dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara. Untuk itu saya pamit dan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.